Manusia ruat selum. Keadilan harus tetap ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Agustin dengan NPM B1A024009. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Ibu Helda Rahmasari SHMH. Saya akan mengangkat materi asas-asas berlakunya hukum pidana. Selamat menyaksikan video saya. Jika kita berbicara tentang asas yang ada pada hukum pidana, maka perlu kita ketahui dahulu bahwa pemberlakuan ketentuan yang ada pada hukum pidana terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu tempus delicti adalah waktu terjadinya tindak pidana, dan locus delicti yaitu tempat terjadinya tindak pidana. Berkaitan dengan waktu dikenal dengan asas legalitas, adapun yang berkaitan dengan tempat dikenal dengan asas teritorial, asas personal, asas perlindungan, dan asas universal. Yang pertama, asas legalitas. Diatur di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Berkenaan dengan asas ini ada istilah nullum delictum nulla poena sine previa lege poenale, yang maknanya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali ada aturan pidana yang mengatur sebelumnya. Asas legalitas tidak boleh berlaku surut dengan tujuan kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa. Yang kedua, asas teritorial. Asas ini diatur di dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Teritori Indonesia diperluas di dalam pasal 3 KUHP yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 yang intinya ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah Indonesia yang melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Selanjutnya pasal 95 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 yang dimaksud perahu Indonesia adalah perahu yang mempunyai surat laut, pas kapal, atau surat izin sebagai penggantinya sementara. Aturan-aturan umum mengenai surat laut dan pas kapal Indonesia, pasal 95A ayat 1 yaitu yang dimaksud dengan pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia. Ayat 2 yaitu termasuk pula pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia. Yang ketiga adalah asas perlindungan. Adalah peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik itu dilakukan warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang dilakukan di luar Indonesia. Menurut asas ini, peraturan hukum pidana Indonesia berfungsi untuk melindungi keamanan kepentingan hukum terhadap gangguan orang di luar Indonesia. Kepentingan hukum yang dilindungi yaitu di dalam pasal 4 KUHP. Yang pertama, terjaminnya keamanan negara dan terjaminnya martabat kepala negara dan wakilnya. Yang kedua, terjaminnya kepercayaan terhadap mata uang, materai, dan merek yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dari kejahatan pemalsuan. Yang ketiga, terjaminnya surat utang, sertifikat utang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Dan yang terakhir ialah terjaminnya alat pelayaran Indonesia terhadap kemungkinan dibawa ke dalam kekuasaan bajak laut. Yang keempat, asas personal. Menurut asas ini, peraturan hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana baik di dalam maupun di luar negeri. Tetapi ada pembatasan tertentu, yaitu diatur di dalam yang pertama, Bab 1 dan Bab 2 buku kedua KUHP, yaitu kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Yang kedua, pasal 160 dan 161 yaitu menghasut di muka umum untuk menentang penguasa. Pasal 240 berkaitan dengan melakukan kewajiban sebagai warga negara seperti wajib militer dan sebagainya. Pasal 279 berkaitan dengan perkawinan yang dilarang. Dan pasal 450 sampai 451 yaitu berkaitan dengan pembajakan laut. Yang ketiga, perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk kejahatan dan menurut ketentuan di negara itu dapat dipidana. Yang kelima yaitu asas universal. Asas ini bersifat mendunia, tidak membedakan warga negara apapun, yang penting adalah terjaminnya ketertiban dunia. KUHP mengatur di pidana yaitu perbuatan seperti pembajakan laut meskipun dilakukan di luar Indonesia atau laut bebas. Hukum internasional mengakui adanya kekebalan dan
hak eksekutorial yang dimiliki kepala negara asing, duta besar, diplomat, dan angkatan perang asing yang ada di Indonesia. Jika melakukan perbuatan yang dapat dipidana melalui KUHP, maka penyelesaiannya melalui diplomatik dan hukum internasional. Dalam hukum internasional dikenal dengan perjanjian ekstradisi. Perjanjian ekstradisi yaitu penyerahan warga negara yang melakukan kejahatan terhadap negara asalnya. Tetapi dalam ekstradisi terdapat asas bahwa suatu negara tidak akan menyerahkan warga negaranya sendiri untuk diadili di negara orang lain. Baiklah teman-teman, dapat kita simpulkan bahwasanya asas berlakunya hukum pidana terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu asas legalitas, yang kedua asas teritorial, yang ketiga asas personal, yang keempat asas perlindungan, dan yang kelima adalah asas universal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.